wujud cinta sejarah tuh menurutku ya, semakin banyak membaca buku yang baik dan, apa ya, meneladani pahlawan, kemudian kita juga melakukan aktivitas-aktivitas yang terkait seperti mengunjungi museum. Kasavela Talks, ruang diskusi dan inspirasi. Oke, halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Dan kebetulan banget Kasavela Talks edisi kali ini bakal ngobrol-ngobrol nih sama salah satu teman dunia maya aku. Jadi aku nggak cuma punya teman di dunia nyata ya, tapi juga punya beberapa teman yang kita suka ngobrol-ngobrol baik medsos. Nah, ini ada Isnaya Denaswari atau yang akrab disapa Naya. Halo Naya, Halo, sehat ya? alhamdulillah. Ya, jadi aku ini interest sama Naya karena Naya ini pecinta sejarah banget nih guys. Jadi Naya ini punya Naya Arsip di mana dia tuh suka share ya berbagai hal tentang sejarah, terutama juga pahlawan revolusi. Jadi kayak keren banget gitu nggak sih? Biasanya kan kita mikirinnya apa sih film baru ya atau sesuatu yang lagi ngehits. Jarang gitu buat notice hal-hal yang mungkin udah lama banget berlalu gitu. Mungkin karena selain mungkin kamu males juga atau gimana, entah ya. Tapi sebenarnya sih sebagai orang yang juga punya ketertarikan sama sejarah, buat aku sejarah ini punya banyak sisi nilai-nilai yang positif, pembelajaran juga, yang pastinya bisa memberikan inspirasi buat kehidupan kita. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol, boleh dong Naya perkenalan dulu. Kamu sekarang sibuknya apa sih aktivitasnya juga? Kalau kesibukan sih sama ya, pada umumnya sih aku cuman sibuk bekerja, terus kalau weekend biasanya main sama teman, begitu aja teh. Hmm. Jadi sibuk juga ya di kantor hukum ya? Iya, aku bekerja di salah satu kantor hukum di Jakarta Pusat. Iya. Jadi ya meskipun sibuk sih, nah ya ini dari Senin sampai Jumat, tapi kalau weekend pasti nyempetin ya jalan-jalan ke museum kayak hari ini. Tadi habis dari museum mana tuh? Iya, hari ini alhamdulillah tadi habis ngajak teman jalan-jalan ke Museum Satria Mandala, itu museum TNI yang dikelola oleh Mabes TNI. Kebetulan di situ ada banyak beberapa alutsista yang menarik lah untuk dikunjungi. Terus foto-foto zaman dulu, terus benda-benda bersejarah juga ada di sana. Jadi sangat menarik sih dan tempatnya tuh enak beneran. Beneran tempatnya tuh enak, bahkan tuh tadi ada banyak yang unik di sana. Jadi yang kalau menurut aku sih teman-teman yang di sekitaran Jabodetabek bisa banget aku rekomendasikan banget ke sana gitu. Aku juga penasaran kapan-kapan kali ya, semoga bisa ada waktu buat main. Nah, Amin. Nay, kita langsung aja deh ya nanya-nanya sama Naya. Aku penasaran juga, awal mula Naya itu tertarik banget sama sejarah dari kapan sih? Apa dari kecil banget atau tiba-tiba nemu sesuatu yang akhirnya bikin Naya itu menggeluti dunia persejarahan gitu? Sebenarnya sih aku tuh tertarik sama sejarah, mungkin kalau dibilang dari kecil sih sebenarnya nggak juga ya. Mungkin kalau bisa dibilang tuh dari umur belasan tahun, antara 12 sampai 13 tahun gitu. Pada saat itu tuh orang tuaku, papaku khususnya tuh seneng gitu nonton program TV sejarah. Dulu ada di salah satu stasiun TV, ini boleh disebut nggak? Boleh, boleh, boleh. Di salah satu stasiun TV kalau nggak salah ada di Metro TV, ada di TV One juga. Di TV One tuh kalau nggak salah nama programnya Nama dan Peristiwa. Terus di Metro TV itu Metro Files. Nah, itu tuh setiap seminggu sekali kalau nggak salah papaku tuh nonton, dan aku pun ikut-ikutan juga, ikut nonton. Dan kalau dibilang ketertarikan sih, aku lebih concern-nya tuh mungkin ke sejarah TNI ya. Walaupun nggak belum belum begitu banyak juga yang aku kuasain. Khususnya tuh pahlawan revolusi. Alasannya kenapa? Eh, ini aku nggak bisa kebetulan aku tuh bingung juga untuk ngejelasinnya alasannya tuh apa kayak gitu kita. Cuman mungkin aku berpikir ya mungkin karena background keluargaku kebetulan uh, papaku juga papaku juga dulunya tuh TNI dari Angkatan Darat mungkin
karena Papa Naya juga TNI ya, jadi otomatis Naya juga tertarik nih buat belajar tentang pahlawan revolusi. Tapi Naya, Mungkin ya, mungkin. Nah, Naya juga kan ini ya ngefans sama Jenderal Ahmad Yani nih, sama beliau. Dan aku banyak menemukan mungkin kalau misalnya lihat feed-nya Naya, terus juga di Instagram, banyak post nih tentang Pak Yani. Kenapa sih awalnya tertarik gitu ya untuk menelaah kehidupan beliau lebih lanjut gitu, terus cari tahu sejarahnya dari dulu banget sampai ya sampai sekarang. Kalau tentang Pak Yani ya, aku pun bingung sebenarnya Teh. Kalau ditanya alasan mengapa bisa kagum sama beliau gitu. Tapi ya menurut aku karena Pak Yani itu memang layak untuk dikagumi dari segala aspek di diri beliau gitu. Di karir, dalam keluarga, kemudian dalam berteman. Aku tuh pertama kali jujur tertarik sama Pak Yani, sangat tertarik yang membuat aku tuh pengen selalu sharing tentang beliau tuh karena buku ini, aku tunjukin aja bukunya. Ini karena buku ini. Wow. Buku ini tuh karya Ibu Amelia Yani. Itu putri ketiga beliau. Ini di sini tuh dari sisi lebih banyak diulas mengenai sisi sisi humanis beliau yang lain. Mungkin selama itu kita tahunya beliau lebih ke aspek keprajuritannya ya, aspek kepahlawanannya. Tapi di buku ini tuh benar-benar kayak sisi humanis beliau tuh lumayan dikupas di sini dari beliau dari beliau sebagai ayah, sebagai seorang suami, terus sebagai kawan yang baik juga bagi teman-temannya. Dari buku ini awalnya aku tuh sangat tertarik sama beliau. Pak Yani itu sosok prajurit. Kalau kita bicara tentang Pak Yani ya mungkin kita mulainya dari ini kali ya, dari sisi keprajuritan lah ya, karena beliau kan bagaimanapun dikenal oleh masyarakat tuh sebagai pahlawan kan ya. Sebagai prajurit, menurut saya tuh Bapak tuh termasuk prajurit yang sempurna. Mungkin aku nggak mau bilang sempurna sih, karena nggak ada yang sempurna ya. Mungkin hampir sempurna lah. Aku bilang begitu karena dari sangat diakui juga oleh rekan-rekan beliau. Terus kemudian sebagai komandan di lapangan itu nggak diragukan lagi seperti itu. Jadi banyak banget keteladanan yang dimiliki oleh Pak Yani ya. Nah, ya baca buku itu tahun berapa nih? Ini sih belum terlalu lama Teh. Kalau dibandingkan sama teman-teman Naya yang lain dari komunitas tuh ada yang udah 10 tahun lah, ada yang udah 20 tahun. Ini Naya baru tahun 2015 apa 2016 gitu. Ini ada satu buku lagi. Nah, ini juga bagus nih. Ini menarik banget gitu. Ditulis oleh istri beliau sendiri. Nah, jadi kalau dari berarti udah dari 5 tahun yang lalu ya Naya akhirnya tertarik sama Pak Yani, terus bikin Naya arsip juga gitu. Nah, ini ada hubungannya juga nggak? Kurang lebih 5 tahun yang lalu, sebenarnya membuat Naya arsip itu pada tahun 2017 apa 2018 something gitu. Awalnya itu aku bermula dari FB Teh, dari Facebook awalnya. Dari salah satu grup sejarah. Waktu itu tuh grup sejarah pahlawan revolusi yang paling aktif menurutku tuh grup Kapten Pierre Tendean. Nah, dari situ aku ketemu teman-teman, akhirnya temanku namanya Siti Robiatul Adawiyah. Temanku akhirnya membuat satu grup yang mencakupi semua bahasan tentang pahlawan revolusi. Jadi bukan terkhusus Kapten Pierre Tendian aja. Jadi di grup itu tuh kita membahas semua tentang Pahref, kemudian segala cerita yang berkaitan dengan G30 SPKI, seperti itu. Lalu kemudian aku buatlah Naya Arsip. Naya Arsip itu aku buat sebenarnya kalau dibilang kalau dibilang
uh, demi memperkenalkan sejarah ke orang lain lah segala macam. Sebenarnya nggak sampai situ pikiran aku pada saat itu. Awalnya tuh karena iseng aja, dan aku beberapa kali posting di grup Facebook, dan aku sampai kayak udah nah, aku tapi lama kelamaan tuh jelas seiring follow semacam bolehlah aku lanjutkan lah Instagram ini, aku seriusin lah pada saat itu aku buat Q&A, dan alhamdulillah banyak yang antusias juga gitu dari teman-teman yang usianya lebih tua dari usia aku, bahkan pada itu alhamdulillah sampai sekarang sih, walaupun aku juga udah jarang juga aktif di Instagram itu karena kesibukan aku yang lain. Nah, kalau kamu sendiri ini nyari informasi misalnya tentang pahlawan revolusi, Pak Yari juga, ini kamu dari buku atau dari cari riset sendiri gitu di internet dan lain sebagainya? Sebagian besar sih dari buku. Awalnya itu dari internet. Karena waktu itu kan aku masih kuliah juga, modal buat beli buku nih masih sangat terbatas gitu, masih sangat minim. Akhirnya ya dari internet. Tapi lama-kelamaan di internet tuh kalau aku nilai ada beberapa kalau bisa dibilang tuh ada beberapa hal yang mungkin kebenarannya tuh nggak bisa kita pastikan gitu. Akhirnya aku mulai akhirnya sebagian besar pengetahuan yang aku dapatkan ya dari buku yang ini, yang aku punya, yang aku baca. Terus kemudian selain dari buku, kita di komunitas juga alhamdulillah banget di komunitas aku di Facebook itu pada umumnya ada banyak banget teman-teman yang sangat capable, sangat yang pengetahuannya sangat baik mengenai sejarah G30S ini dan pahlawan revolusi ini, yang bersedia untuk sharing gitu. Dari situ juga aku banyak mendapatkan pengetahuan dari hasil diskusi dan dari postingan-postingan mereka juga. Seperti itu teh. Nah, kalau menurut Naya sendiri ya, sejauh ini seberapa banyak sih teman-teman yang peduli sama sejarah gitu, atau lumayan banyak atau dikit? Aku karena sebatas aktif di sejarah tentang pahlawan revolusi dan seputaran G30S, menurut aku sih kalau dibilang kurang nggak juga sebenarnya teh. Banyak yang bilang seperti ini. Zaman sekarang tuh anak-anak sekarang tuh jarang yang peduli sama sejarah gitu. Padahal pada faktanya tuh nggak juga. Bahkan tuh di komunitas aku, di komunitas Fahref tuh banyak yang usia SMP, SMA. Dan alhamdulillah kita di komunitas itu tuh dari beragam kalangan, dari beragam usia, dan bisa saling sharing gitu. Biasanya kita ada diskusi dalam setahun, kita beberapa kali diskusi jika ada momen-momen tertentu. Jadi ya nggak bisa dibilang kurang juga sebenarnya. Banyak kok anak-anak yang antusias dalam sejarah ini, karena aku pun amati gitu dari Instagram Naya Arsif itu ada banyak banget yang antusias, yang entah DM, yang minta foto, minta sumber, dan alhamdulillah ya, entah karena aku atau entah karena apa, semakin kesini tuh semakin banyak teh yang anak-anak adik-adik lah ya, aku nyebutnya adik-adik lah ya, adik-adik yang usianya di bawah aku tuh yang membuat Instagram, terus mengisi feed-nya dengan feed pahlawan. Itu alhamdulillah, walaupun mungkin mereka belum terlalu terlalu mendalam untuk mengkajinya, tapi paling enggak kan ada ketertarikan dulu gitu.
Nah, Naik, kalau dari sejarah ya, apa aja sih yang kamu dapatkan gitu? Apakah insight baru, pengetahuan baru, atau sesuatu yang lain nih setelah kamu belajar sekian lama? Banyak banget dari segi pengetahuan udah pasti. Karena sangat mengagumi Pak Yani ya. Alhamdulillahnya tuh Pak Yani banyak disebut di beberapa biografi tokoh-tokoh di zamannya. Hampir di setiap biografi jenderal-jenderal ataupun tokoh-tokoh yang bukan dari kalangan TNI, itu ada aja yang menyisipkan entah bab atau subbab tentang Pak Yani gitu. Jadi dari situ juga secara nggak sengaja tuh aku jadi belajar karena rasa keingintahuan yang besar tentang beliau. Akhirnya aku belilah bukunya. Dan setelah beli itu ya aku baca juga dong beberapa part yang bukan yang tidak membahas tentang Pak Yani. Akhirnya ya dengan begitu ya aku mendapatkan banyak insight gitu dari banyak hal lah, banyak insight lah yang aku dapatkan, entah pengetahuan, bahkan dari yang hal mungkin kecil pun yang tadinya aku sama sekali nggak tahu tentang bahasa Jawa nih, gara-gara keseringan baca buku biografi tokoh-tokoh yang kebanyakan tuh orang Jawa, jadinya paham-paham juga sekarang tuh. Ya banyak hal yang bisa kita contoh ya dari orang-orang tua kita tuh, dari soal kedisiplinan, kemudian dari yang biasanya yang dari kalangan TNI itu dari sikap seperti itu. Jadi bukan cuma sekadar belajar, tapi juga bisa mengambil sesuatu dari tokoh-tokoh tersebut ya, Naik. Nah, kalau menurut Naya nih, dari sekian banyak pahlawan gitu, dari dulu ya, mungkin ada Ki Hajar Dewantara, ada Insinyur Soekarno, kalau jauh sebelum itu ada Pangeran Diponegoro, dan lain-lain. Kenapa pahlawan revolusi ini cukup banyak mungkin peminat atau masyarakat, anak-anak muda yang lebih peduli gitu untuk cari tahu tentang pahlawan revolusi dibandingkan sejarah pahlawan-pahlawan yang lain. Aku malah baru nih Teh. Beneran ya, menurut Teteh lebih banyak yang ini ya, lebih banyak yang lebih concernnya tuh ke pahlawan Lumayan revolusi ya. sih, lumayan kalau yang aku lihat-lihat gitu. Tapi memang iya sih dari yang anak-anak muda pun yang lebih muda dari aku tuh memang banyak yang wah menggilai banget gitu, entah Pak Yani lah, entah Kapten Pierre Tendian lah. Kalau menurutku sih mungkin karena ini ya, karena nggak bisa dipungkiri ya dari ketertarikan fisik mungkin awalnya. Oh, fisik dulu ya. Ketertarikan fisik mungkin ya. Dari kayak apa ya, kalau kita lihat kan mereka kan semuanya dari angkatan darat ya. Ya. Ada yang gagah gitu, mungkin dari look-nya mungkin gagah. Dan ditambah lagi pahlawan revolusi itu kan hampir tiap tahun ya masih dibahas-bahas terus. Jelang peringatan G30S itu selalu tetap dibahas. Dan akhirnya tuh nyebar mungkin dari satu orang ke orang yang lain. Jadi karena sering diulang juga ya di tiap dulu pelajaran sampai nonton filmnya juga, jadi mungkin banyak yang tertarik buat lebih tahu gitu di sana. Nah, Aku sih ya, khususnya 5 tahun belakangan. Oh, 5 tahun belakangan ini, karena 5 tahun belakangan ini kan film itu tuh diputar kembali kan. Akhirnya dari situ tuh kalau aku amati ya, dari situ akhirnya banyak yang semakin ada aja yang tertarik. Iya. Jadi karena sering diulang-ulang juga ya, jadi orang-orang pada notice. Tapi deh kalau menurut kamu ya, mencintai sejarah itu bentuknya seperti apa sih? Apakah kita cukup baca aja gitu, kita meneladani aja, atau sampai kayak Naya juga nih, kan Naya berkomunitas juga di sejarah, terus juga aktif di kayak yang tadi kan ada Naya Arsip dan lain-lain. Kalau menurut Naya gimana? Kalau menurutku sih ya, wujud cinta sejarah. Ya,
aku semakin apa, wujud dari cinta sejarah ya, udah disebutkan tadi oleh Teteh, aku memperbanyak baca buku. Aku tuh dasarnya aku bukan bukan tipe orang yang suka baca buku sebenarnya. Sejak suka sejarah ini, jadinya sekarang tuh jadi membaca tuh jadi salah satu hobi aku jadinya. Wujud cinta sejarah tuh menurutku ya semakin banyak membaca buku yang baik dan apa ya, meneladani pahlawan, kemudian kita juga melakukan aktivitas-aktivitas yang terkait seperti mengunjungi museum, eee, ya seperti itu Teh. Nah, kalau ke museum ya, udah banyak nggak sih dari masyarakat kita yang tertarik ke museum? Tadi kan aku baca postingannya Naya di Iya. Instagram ya. Katanya museum itu identik sama yang horor-horor, yang serem-serem gitu. Bener nggak sih sebenarnya? Karena kalau aku ya kan kebetulan emang suka sesuatu yang berbau misterius juga, yang sejarah. Jadi aku senang ke museum gitu. Dan emang sih mungkin dianggap serem karena ada bekas-bekas itu nggak sih? Kayak pistol yang dulu dipakai, terus senjata tajam yang masih ada darahnya. Jadi kayak memberikan kesan-kesan tertentu atau gimana gitu. Kalau soal serem itu sih ya, kembali lagi ke diri kita sih ya, kalau menurutku Teh. Karena teman aku tuh tadinya tuh hampir nggak mau. Tadinya mau, jadinya nggak mau karena membaca soal itu gitu. Jadi menurutku tuh nggak usah terlalu di blow up lah sisi misterinya tuh gimana. Karena tujuan membuat museum ini kan yang paling utama itu kan ya nilai-nilai sejarah yang kita ini kan, yang kita inginkan, bukan nilai misterinya itu. Iya ya. Tapi nggak semua museum juga menyimpan sesuatu yang bekas pembunuhan dan lain-lain ya. Banyak museum lain yang berbentuknya juga kebudayaan dan macam-macam. Tapi nih Nay, kalau kamu museum favoritnya di mana aja sih? Kamu kan juga nggak tinggal di Jakarta ya sebelumnya, tapi dari pulau seberang. Makassar. Mungkin dari sekian banyak museum, nggak cuma di Jakarta, boleh dong kamu cerita juga museum apa aja yang menarik dan isinya apa aja di sana gitu. Kalau jujur aku tuh belum begitu banyak museum yang aku kunjungi karena di daerah di tempatku tuh mungkin museumnya tuh nggak sebanyak yang di sini, terus nggak semenarik yang ada di Jakarta. Kalau di Makassar tuh aku biasanya di sana benteng peninggalan Belanda, namanya Benteng Rotterdam. Palingan aku ke situ, kemudian melihat peninggalan Belanda. Di situ tuh ada bekas penjara, kalau nggak salah bekas penjara Pangeran Diponegoro yang sampai sekarang masih ada bangunannya. Kemudian sewaktu aku di Palu, aku pernah tinggal di Palu, Sulawesi Tengah, kota Palu, Sulawesi Tengah tuh aku ke suatu museum, di situ lebih ke kebudayaan sih. Bagaimana kebiasaan masyarakat zaman dulu, ada itu apa sih yang alat yang digunakan untuk menumbuk padi, misalnya seperti itu, lebih ke kebudayaan sih. Kalau khusus spesifik mengenai sejarah sih, aku ya benar-benar concernnya tuh emang di pahlawan revolusi G30S aja, walaupun sebenarnya ada keinginan juga pengen aku terus sampai sekarang pun walaupun udah nggak sebanyak dulu, aku pun masih terus mengupgrade diri gitu, mengupgrade pengetahuan mengenai sejarah. Kalau bisa sih ya pengen juga sebenarnya lebih proklamasi seperti itu. Kalau di Jakarta, mana tuh yang paling enak ya? Bukan paling enak sih ya, maksudnya paling menyenangkan lah pengalamannya buat Naya. Udah pasti Museum Jenderal Ahmad Yani sih ya kalau menurutku ya. Bukan karena hanya aku mengagumi beliau, tapi memang
memang sangat nyaman Teh, sangat nyaman. Itu tuh rumah Pak Yani bener-bener sampai sekarang tuh masih seperti rumah, vibes-nya tuh masih seperti rumah. Jadi kita ke sananya itu pun nyaman. Kita berkunjung di sana pun nggak perlu khawatir ada sesuatu yang kotor apa segala macam. Padahal di situ tuh bekas kalau bisa dibilang ya, bekas di sana tuh ada pakaian beliau yang digunakan oleh istri beliau untuk membasuh darah beliau. Di situ pun beliau terbunuh ya. Mungkin kalau orang tuh mikirnya pasti serem nih, creepy nih. Ini rumah Pak Yani nih. Tapi padahal kalau sampai di sana tuh enggak sama sekali nyaman, masih kami banget. Jadi ya sangat direkomendasikan sih untuk berkunjung ke sana. Tetap Wah, sih itu yang jadi favorit aku sih itu. kalau Museum Lubang Buaya gimana tuh, Nay? Udah kesana juga? Udah, alhamdulillah udah. Belum lama Baru-baru kena kemarin ya? G30 ST. Entah itu di Museum Pak Yani, di Museum tapi belum udah dibuka untuk umum tapi belum boleh diresmikan sebagai museum. Itu bekas rumah MT Haryono, salah satu pahlawan revolusi juga. Kita ya ngumpul, kemudian membahas terkait ke salah satu museum itu. Kalau Lubang Buaya tuh itu arealnya sangat luas sekali arealnya. Mungkin kalau orang yang pertama kali ke sana tuh bakalan ngerasa serem juga nih tempatnya karena emang suasananya itu seperti itu. Luas Dan sekali. ya luas banget dan ada ruangan yang di situ namanya yang digunakan oleh sekelompok pasukan yang terlibat dalam gerakan itu untuk entah berkemah di situ. Nah, itu tuh pas masuk ke sana tuh memang suasananya gelap sih. Tapi aku masuk ke sana tuh sama temen, jadinya ya alhamdulillah sih nggak ngerasa yang takut apa gimana ya. Ya memang suasananya gelap, itu bekas dapur umum yang digunakan untuk memasak makanan bagi pasukan-pasukan yang terlibat dalam gerakan ini. Kemudian di sana tuh ada rumah pos komando yang digunakan oleh pasukan yang di sana juga untuk saling berkoordinasi. Kebetulan aku kemarin baru ketemu Teh sama pemilik 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 rumahnya, masih ada yang masih hidup kebetulan. Wow, seru banget ya. Kayaknya udah kemana-mana sekalian belajar sejarah, sekalian experience juga gitu, tahu hal baru. Yang mungkin kalau zaman sekarang kita nggak akan sadar ya kalau nggak benar-benar datang ke sana terus membaca juga gitu ya, Nah ya. Sebenarnya sih kalau dibilang pengalaman, aku masih sangat minim sebenarnya, sangat minim bertemu saksi sejarah, sumber literaturku pun bisa dibilang belum banyak kalau dibandingin sama teman-teman yang lain Teh. Teman-teman yang lain tuh yang ada yang koleksinya sampai ribuan buku, kemudian ada yang udah kemana-mana, ke museum mana gitu. Alhamdulillah sih mereka tuh bergabung dan sangat bersedia untuk sharing di komunitas kami seperti itu. Wow, tapi udah lumayan lah dibandingin yang nggak suka. Nah, kalau kamu masih ada planning nggak sih atau hal yang pengen dicapai soal persejarahan? Kalau tadi bahas soal tokoh sejarah, terus pengen kesana kesini. Sampai sejauh mana sih kamu pengen menggali soal sejarah ini?
Aku sih kalau dibilang apa ya, tadinya tuh ada cita-cita pengen menulis buku, tapi kalau ngelihat keadaanku yang sekarang yang aku nggak bisa fokus, mungkin kan deh. Jadinya sekarang tuh ya aku lebih aktif untuk pengetahuan aja macam dengan sesekali aku masih sharing di Instagram walaupun nggak sesering dulu. Aku sih pengennya sih apa yang aku tahu, aku pahami soal sejarah pahlawan revolusi ini bisa tersampaikan dengan baik, bisa kalau ada manfaatnya alhamdulillah banget, dan alhamdulillah sih ada aja yang mengapresiasi, dan itu yang membuat aku tuh semangat buat sharing. Biasanya ada tuh yang DM. Soalnya keren sih, kan sampai detail gitu ya, ngejelasin ada foto, ada keterangan gitu. Kayak kan kalau misalnya kayak nulis doang kan bisa random, tapi kan kalau apa yang kamu tulis tuh butuh analisis, butuh referensi, butuh bacaan. Jadi memang sesuatu yang sangat layak untuk diapresiasi gitu. Dan Naya juga nggak cuma ke museum, ya nggak cuma ke museum dan lain-lain, tapi kalau ada event-event juga suka datang ya, Naya, event-event sejarah. Atau mungkin kamu bisa sharing juga ada event sejarah apa aja sih yang bisa kita ikutin gitu. Tadi Teteh menyinggung mengenai referensi ya. Aku pengen ngejelasin dulu. Aku dari awal aku memulai posting sejarah di Facebook tuh, aku memang membiasakan diriku untuk posting, untuk menulis tuh harus wajib banget menyebutkan sumbernya dari mana. Karena menurut aku tuh itu salah satu hal yang krusial, karena kita tuh bertanggung jawab juga kan, bertanggung jawab sama apa yang kita tulis gitu. Akhirnya ya aku membiasakan diri untuk selalu menyebutkan sumber entah itu bukunya, fotonya aku dapatkan dari mana, karena aku anggapnya itu sebagai jawaban diriku aja. Kalau sampai ada yang misal mengomplain gitu, Mbak ini dari mana nih, sumbernya dari mana nih, Mbak baca dari mana? Ya, aku sudah nggak repot lagi gitu untuk menjelaskan. Aku banyak dari sini, jelas kok dari buku ini gitu. Aku nggak ngasal menulis seperti itu. Dan menurutku sih itu harus dibiasakan ya, karena nggak sedikit orang-orang yang saat ini tuh aku perhatikan, kita kan namanya di sosmed itu kan bebas yang menulis apapun. Nggak sedikit orang-orang tuh yang menulis, memposting, entah sumbernya dari mana tuh, padahal menurutku ya segala hal apalagi ini terkait dengan sejarah bangsa kita juga ya, sumbernya tuh harus jelas dari mana, seperti itu.